Perjalanan dimulai dari stasiun Willem I di Ambarawa, Kabupaten Semarang, sekitar tahun 1913. Dari stasiun militer penting, peninggalan kolonial Belanda inilah, kereta mulai bergerak menembus jalur pegunungan Jawa Tengah. Asap lokomotif mengepul perlahan, sementara roda besi mulai berderak mengikuti rel yang membelah lembah dan perbukitan. Tak lama kemudian, kereta memasuki jalur rel gigi antara Bedono dan Jambu. Inilah bagian paling menegangkan sekaligus paling terkenal dari lintasan Ambarawa menuju Magelang. Jalur kereta api bergerigi yang menghubungkan Ambarawa, Jambu, hingga Bedono merupakan salah satu mahakarya teknik sipil perkereta-apian paling ikonik pada masa kolonial Hindia Belanda. Jalur ini dikenal sebagai salah satu rel bergerigi yang masih tersisa di dunia, sekaligus menjadi bukti bagaimana teknologi kereta api dirancang untuk menaklukkan medan pegunungan Jawa Tengah yang ekstrem. Pembangunan jalur Jambu sampai Bedono sampai Secang dimulai pada awal abad ke-20 oleh perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NIS). Jalur ini resmi beroperasi pada 1 Februari 1905. Kehadirannya memiliki dua tujuan utama yang sangat penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Dari sisi militer, jalur ini dibangun untuk menghubungkan pusat pertahanan Belanda di Magelang dengan benteng Willem I di Ambarawa, sehingga mobilisasi pasukan KNIL Belanda dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Sementara, dari sisi ekonomi, jalur ini dimanfaatkan untuk mengangkut hasil perkebunan dari kawasan pegunungan yang subur dan berhawa sejuk, terutama kopi dari sekitar Bedono dan lereng Gunung Telomoyo. Namun, pembangunan jalur ini bukanlah pekerjaan mudah. Wilayah pegunungan di antara stasiun Jambu dan stasiun Bedono memiliki tanjakan yang sangat curam, dengan kemiringan mencapai 65 per mil, atau naik sekitar 65 meter setiap jarak horizontal 1000 meter. Kemiringan seterjal itu membuat kereta api biasa tidak mampu mencengkeram rel dengan baik. Roda baja dapat kehilangan traksi dan tergelincir saat menanjak maupun menurun. Untuk mengatasi tantangan tersebut, digunakanlah sistem rel bergerigi Riggenbach. Pada sistem ini, rel bergerigi khusus dipasang di tengah, di antara dua rel utama. Roda gigi pada lokomotif kemudian akan mencengkeram rel tersebut agar kereta tetap stabil ketika melewati tanjakan curam. Total lintasan rel bergerigi murni di jalur ekstrem ini mencapai sekitar 4,2 km menuju stasiun Bedono yang berada di ketinggian sekitar 711 meter di atas permukaan laut. Pengoperasian jalur ini kemudian didukung oleh lokomotif uap legendaris seri B25 buatan Maschinenfabrik Esslingen dari Jerman. Lokomotif ini dirancang khusus untuk jalur bergerigi dan dilengkapi roda gigi besar di bagian bawah bodinya. Saat menanjak, roda gigi tersebut bekerja menarik kereta dengan tenaga kuat melalui rel bergerigi. Ketika menurun, mekanisme yang sama berfungsi sebagai sistem pengereman utama agar kereta tidak meluncur tak terkendali di jalur pegunungan yang curam. Selama puluhan tahun, jalur Ambarawa sampai Bedono menjadi urat nadi penting transportasi di kawasan pegunungan Jawa Tengah. Namun, seiring berkembangnya transportasi darat modern seperti bus dan truk,
layanan kereta penumpang reguler di jalur ini akhirnya dihentikan pada akhir 1970-an. Meski demikian, nilai sejarah dan keunikan teknologinya membuat jalur ini tidak benar-benar hilang. Jalur Ambarawa sampai Jambu, sampai Bedono, kemudian diselamatkan dan dialihfungsikan menjadi jalur wisata bersejarah melalui program Ambarawa Railway Mountain Tour. Hingga kini, wisatawan dari berbagai penjuru dunia masih datang ke Museum Kereta Api Ambarawa untuk merasakan pengalaman langka menaiki kereta uap tua yang tetap beroperasi dengan sistem rel gigi peninggalan awal abad ke-20. Perjalanan melintasi perbukitan hijau dan tanjakan ekstrim itu bukan sekadar wisata, melainkan juga menghadirkan kembali jejak kejayaan teknik perkereta-apian kolonial di Hindia Belanda yang pernah dianggap luar biasa pada masanya.
Perjalanan terus berlanjut menuju halte Candi Umbul yang terletak di antara Brangkal dan Grabag, Kabupaten Magelang. Merupakan salah satu saksi bisu kejayaan jalur kereta api pegunungan Hindia Belanda yang pernah membelah kawasan Magelang pada awal abad ke-20. Halte ini terletak di wilayah Kartoharjo, Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada masanya, halte Candi Umbul bukan sekadar tempat persinggahan kereta, tetapi juga menjadi jalur penting bagi kepentingan militer kolonial, sekaligus destinasi wisata favorit kalangan elit Eropa. Jalur kereta pegunungan tersebut resmi dibuka pada 1 Februari 1905. Pemerintah Hindia Belanda membangunnya untuk menghubungkan garnisun KNIL di Magelang dengan benteng Willem I di Ambarawa, sehingga mobilisasi tentara dan logistik militer dapat berlangsung lebih cepat melalui jalur pegunungan Jawa Tengah. Pada tahun 1913, suara deru lokomotif uap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekitar halte Candi Umbul. Lokomotif itu perlahan merayap menembus lereng pegunungan, mengeluarkan kepulan asap hitam yang berpadu dengan hawa dingin khas dataran tinggi. Di bagian depan, peron terpampang papan nama besar, bertuliskan Candi Umbul, dengan ejaan lama, menjadi penanda khas yang menyambut setiap penumpang yang datang. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, kejayaan jalur legendaris ini perlahan memudar. Aktivitas kereta semakin berkurang hingga akhirnya pada tahun 1976, jalur kereta beserta halte Candi Umbul resmi dinonaktifkan. Kini, jejak kejayaan halte Candi Umbul hanya menyisakan reruntuhan dan kenangan sejarah. Meski sunyi dan nyaris terlupakan, kawasan ini masih menyimpan romantisme masa lalu tentang era ketika kereta api uap bergerigi pernah menjadi simbol kemajuan teknologi dan wisata kolonial di pegunungan Jawa Tengah. Memasuki stasiun Secang di Kabupaten Magelang, suasana mulai berubah menjadi lebih ramai. Pada awal abad ke-20, wilayah Secang di Kabupaten Magelang memegang peranan penting dalam jalur ekonomi dan transportasi di Jawa Tengah. Antara tahun 1912 hingga 1913, kawasan ini berkembang menjadi salah satu titik tersibuk yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat pemerintahan militer dan perdagangan di kota Magelang. Jalan raya utama dari arah utara menuju Magelang memperlihatkan suasana yang khas. Aktivitas tradisional seperti dokar, pedati sapi, pesepeda, hingga warga yang berjalan kaki sambil membawa hasil bumi tampak memenuhi jalur tersebut setiap hari. Sebagai stasiun percabangan atau Volksstation, stasiun Secang menjadi pusat aktivitas transit penumpang dan barang. Bangunan stasiun saat itu masih didominasi arsitektur kayu khas nis dengan peron terbuka yang luas untuk menampung tingginya aktivitas harian. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, namun jalur kereta api legendaris Ambarawa menuju Magelang tetap dikenang sebagai salah satu lintasan paling menakjubkan di Jawa Tengah. Perjalanan kereta uap ini melintasi bentang alam yang ikonik, membelah lembah, menembus kawasan pegunungan, serta menghadirkan panorama sungai-sungai besar, terutama Sungai Elo yang menjadi ciri khas utama jalur tersebut. Dari Ambarawa, kereta memasuki wilayah Magelang melalui Secang. Jalur rel mulai menyuguhkan suasana pedesaan yang asri dan khas. Rel kereta berjalan beriringan dengan aliran sungai, sementara di tepian air
tampak warga menggembalakan serta memandikan ternak mereka. Pemandangan itu menghadirkan suasana yang hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat di sekitar jalur kereta pada masa kolonial. Untuk menaklukkan medan yang curam dan berbukit, perusahaan kolonial Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NIS) membangun sejumlah jembatan besi tinggi yang melintasi lembah Sungai Elo. Jembatan-jembatan inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian paling berkesan dalam perjalanan kereta api pada tahun 1913. Dari atas gerbong, penumpang dapat menyaksikan dalamnya lembah, derasnya arus sungai di bawah, serta hamparan pegunungan yang membentang di kejauhan. Perpaduan teknologi rel bergerigi dengan panorama alam Magelang menjadikan jalur Ambarawa sampai Magelang dikenang sebagai salah satu mahakarya transportasi pegunungan di Hindia Belanda. Sesampainya di kota Magelang, suasana perkotaan kolonial mulai terasa semakin kuat. Bangunan-bangunan bergaya Eropa berdiri di sepanjang jalan, berpadu dengan aktivitas masyarakat pribumi yang memenuhi pusat kota. Kamera juga memperlihatkan kawasan perkampungan Cina di kota Magelang, tempat aktivitas perdagangan berlangsung sangat sibuk. Deretan toko, rumah toko, dan keramaian pasar memperlihatkan betapa pentingnya komunitas Tionghoa dalam roda ekonomi kota pada masa itu. Dari Magelang, perjalanan kereta bergerak menuju Muntilan. Jalur ini menyuguhkan pemandangan pedesaan subur dengan latar Gunung Merapi yang menjulang di kejauhan. Di sepanjang perjalanan, tampak aktivitas pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Hindia Belanda. Kereta kemudian melintasi perkebunan tembakau tempel di wilayah perbatasan Magelang dan Sleman sekitar tahun 1913. Hamparan tanaman tembakau membentang luas, sementara para pekerja perkebunan sibuk mengangkut hasil panen yang menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi pada masa kolonial.
Perjalanan belum berakhir. Kereta terus melaju menuju Yogyakarta. Memasuki wilayah Sleman, tampak kawasan pabrik gula Medari yang menjadi salah satu pusat industri gula di Yogyakarta kala itu. Cerobong asap pabrik menjulang tinggi, memperlihatkan besarnya industri gula yang berkembang pesat berkat jaringan kereta api kolonial. Tak jauh dari sana, perjalanan melewati kawasan pabrik gula Beran. Jalur kereta ini memang menjadi urat nadi pengangkutan hasil perkebunan dan industri menuju pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa. Kereta lalu menyeberangi jembatan kereta api Pangukan yang melintasi Sungai Bedog di Kabupaten Sleman. Dari atas jembatan terlihat aliran sungai dan hamparan alam pedesaan yang masih asri, menghadirkan salah satu panorama paling indah di sepanjang perjalanan. Akhirnya, lokomotif tiba di kawasan Tugu Yogyakarta sekitar tahun 1913. Kawasan ini sudah tampak hidup sebagai pusat pergerakan kota. Jalan-jalan dipenuhi pedagang, kereta kuda, sepeda, dan masyarakat dari berbagai kalangan. Perjalanan menembus tanjakan ekstrem dari Ambarawa menuju Magelang akhirnya berhasil dilalui. Perjalanan itu bahkan terus membawa kenangan hingga Yogyakarta, meninggalkan jejak tentang kejayaan jalur kereta rel Gigi yang dahulu menjadi salah satu pencapaian teknik paling menakjubkan di Hindia Belanda.